Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Di video ini saya akan membahas tentang logika matematika. Perkenalkan, nama saya Marcelo Pratama Putra dan saya akan menjelaskan dasar-dasar logika matematika yang sangat penting untuk kalian pahami. Topik ini akan sangat berguna, tidak hanya untuk matematika, tapi juga untuk programming dan cara berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya logika matematika itu? Logika matematika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara kita bernalar atau berpikir secara valid menggunakan simbol-simbol dan aturan-aturan formal. Dengan kata lain, logika matematika mengajarkan kita cara berpikir sistematis dan terstruktur. Logika matematika ini punya banyak kegunaannya. Yang pertama, dia menjadi dasar dari pemrograman komputer. Lalu yang kedua, logika matematika juga jadi fondasi untuk matematika tingkat lanjut. Dan ketiga, dia membantu kita dalam pengambilan keputusan yang logis dan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 komponen utama yang akan kita pelajari. Pertama adalah pernyataan atau biasa disebut statement. Lalu kedua, operator logika seperti dan, atau, dan lain-lain. Dan ketiga adalah tabel kebenaran yang akan membantu kita membentuk nilai dari pernyataan-pernyataan tersebut. Sekarang kita masuk ke konsep pertama, yaitu pernyataan atau statement. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang pasti memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Ingat ya, pasti benar atau salah, tidak bisa keduanya. Misalnya kita punya contoh nih, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar. Lalu di bawahnya lagi ada Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Ini juga pernyataan, tapi pernyataannya salah. Karena Jakarta itu ibu kota Indonesia, bukan Malaysia. Nah, yang penting yang kalian pahami adalah tidak semua kalimat itu pernyataan. Ada beberapa kalimat yang bukan pernyataan. Seperti contoh yang di bawah ini, misalnya, berapa umurmu? Berapa umurmu ini bukanlah pernyataan, tapi lebih tepatnya ke pertanyaan. Lalu ada lagi, kerjakan PR. Ini adalah kalimat perintah, jadi bukan pernyataan juga. Dan yang terakhir, wah, indah sekali. Ini adalah ekspresi atau ungkapan perasaan, juga bukan pernyataan. Jadi kesimpulannya, pernyataan itu harus berupa kalimat yang menyatakan fakta atau klaim yang bisa kita nilai kebenarannya. Oke, selanjutnya ada negasi yang simbolnya seperti garis miring dan ada P. Konsep pertama yang akan kita pelajari ini adalah negasi. Negasi dilambangkan dengan simbol tidal atau garis yang kalian sudah lihat ini. Kadang juga ditulis dengan simbol L miring, L ke bawah seperti itu ya. Lalu negasi itu artinya apa sih? Negasi itu artinya adalah ingkaran atau kebalikan dari suatu pernyataan. Cara kerjanya sangat sederhana. Kalau pernyataan awal itu benar, maka negasinya pasti salah. Sebaliknya, kalau pernyataan awalnya itu salah, maka negasinya benar. Kita bisa lihat ini dengan jelas di tabel kebenaran. Ketika P bernilai besar, maka tidak P atau negasi P bernilai salah. Dan ketika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Mari kita lihat contoh di bawahnya. Misalnya kita punya pernyataan P, hari ini hujan, maka negasinya adalah tidak P, yaitu hari ini tidak hujan. Contoh lain, kalau P adalah 7 lebih besar dari 5, yang mana ini benar, maka negasi P adalah 7 tidak lebih besar dari 5. Atau bisa juga ditulis 7 kurang dari atau sama dengan 5, yang mana ini salah. Jadi negasi itu hanya membalikkan nilai kebenarannya saja. Selanjutnya ada konjungsi. Sekarang kita masuk ke operator yang lebih kompleks, yaitu konjungsi. Konjungsi itu dilambangkan dengan simbol V terbalik seperti itu, yang dibacanya dan. Konjungsi ini menggabungkan dua pernyataan dengan kata hubung dan. Yang perlu kalian ingat adalah konjungsi ini sangat ketat. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan yang digabungkan itu benar semua. Kalau ada satu aja yang salah, maka hasilnya pasti salah. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Ketika
Ketika P benar dan Q benar, maka P konjungsi Q hasilnya benar. Ini adalah salah satu kondisi di mana konjungsi bernilai besar. Sekarang ketika P benar tapi Q salah, hasilnya salah. Ketika P salah tapi Q benar, hasilnya juga salah. Dan ketika P salah dan Q juga salah, ya jelas hasilnya juga salah. Jadi dari 4 kemungkinan hanya satu yang menghasilkan nilai benar. Contohnya seperti apa sih? Contohnya begini. Saya lapar dan saya haus. Pernyataan ini hanya benar kalau memang benar-benar lapar dan haus secara bersamaan. Kalau cuma lapar doang atau cuma haus doang, maka pernyataan ini salah. Contoh lain dalam matematika simpelnya begini. 5 lebih besar dari 3 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena kedua pernyataan ini benar, maka konjungsinya juga benar. Lalu selanjutnya disjungsi. Disjungsi ini dilambangkan dengan simbol V yang dibaca atau. Berbeda dengan konjungsi yang ketat, disjungsi itu lebih longgar dan toleran. Disjungsi itu bernilai benar jika minimal satu dari pernyataan yang digabungkan itu benar. Jadi tidak harus kedua-duanya benar. Satu saja sudah cukup untuk membuat disjungsi bernilai benar. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Di sini kita lihat ketika P benar dan Q benar, maka P disjungsi Q hasilnya benar. Ini jelas ya. Ketika P benar tapi Q salah, hasilnya tetap benar karena ada satu yang benar. Ketika P salah tapi Q benar, hasilnya juga benar karena masih ada satu yang benar. Nah, disjungsi hanya akan bernilai salah ketika kedua pernyataan sama-sama salah. Jadi dari 4 kemungkinan ada 3 yang menghasilkan nilai benar. Contohnya seperti yang ada di layar, saya makan nasi atau mie. Pernyataan ini benar kalau kamu makan nasi atau makan mie, atau bahkan makan keduanya. Yang membuat pernyataan ini salah hanya kalau kamu tidak makan nasi dan juga tidak makan mie. Contoh lain, kalau dalam bahasa matematika, 10 kurang dari 5 atau 3 tambah 2 sama dengan 5. Meskipun 10 kurang dari 5 itu salah, tapi 3 tambah 2 sama dengan 5 itu benar. Jadi disjungsinya itu benar. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah yang dibaca jika maka. Implikasi ini menyatakan hubungan sebab akibat. Dalam implikasi, P disebut antecedent atau sebab, dan Q disebut konsekuen atau akibat. Yang unik dari implikasi adalah implikasi hanya salah dalam satu kondisi saja, yaitu ketika antecedent atau penyebabnya benar, tapi konsekuennya atau akibatnya salah. Mari kita lihat tabel kebenarannya dengan seksama. Pertama, ketika P benar dan Q benar, maka P implikasi Q hasilnya benar. Ini masuk akal. Kalau penyebabnya benar dan akibatnya juga benar, berarti implikasinya valid. Kedua, ketika P benar tapi Q salah. Nah, ini dia kondisi yang membuat implikasi salah. Kenapa? Karena kalau penyebabnya terjadi tapi akibatnya tidak terjadi, berarti hubungan sebab akibatnya tidak valid. Nah, yang menarik adalah kondisi ketiga dan keempat. Ketika P salah dan Q benar, hasilnya benar. Dan ketika P salah dan Q salah, hasilnya juga benar. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi logikanya begini. Kalau penyebabnya sudah tidak terjadi, kita tidak bisa menilai salah satu atau benarnya hubungan sebab akibat tersebut. Jadi secara default ini dianggap benar. Ini yang namanya vacuous truth atau kebenaran hampa dalam logika. Contoh sederhananya seperti ini. Jika hujan, maka jalanan basah. Ini adalah implikasi yang valid. Kalau benar hujan dan jalanan basah, ya benar. Kalau hujan tapi jalanan tidak basah, ya salah, karena tidak masuk di akal. Tapi kalau tidak hujan, entah jalanan basah atau tidak basah karena sebab lain, implikasinya tetap dianggap benar karena premisnya itu tidak terpenuhi. Contoh lain jika kita bicara matematika, jika 5 lebih besar dari 10,
maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Meskipun 2 tambah 2 memang sama dengan 4, tapi karena 5 lebih besar dari 10 itu salah, maka implikasi ini tetap bernilai benar secara logika, karena premisnya salah. Selanjutnya ada implikasi, dia dilambangkan dengan tanda panah 2 arah, yang dibaca jika dan hanya jika. Implikasi ini menyatakan hubungan 2 arah atau kesetaraan. Implikasi bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Bisa sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi kalau berbeda, maka implikasinya salah. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Ketika P benar dan Q benar, maka P implikasi Q hasilnya benar, karena hasilnya sama. Tapi ketika P benar tapi Q salah, hasilnya salah, karena nilainya berbeda. Ketika P salah tapi Q benar, hasilnya juga salah, karena berbeda. Dan ketika P salah dan Q juga salah, hasilnya benar, karena nilainya sama. Contohnya seperti ini. Segitiga disebut sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya itu sama panjang. Ini adalah implikasi yang benar, karena kedua pernyataan itu equivalent. Kalau segitiga sama sisi, pasti ketiga sisinya sama panjang. Dan kalau ketiga sisi sama panjang, pasti itu segitiganya sama sisi. Contoh lainnya dalam matematika, simpelnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika 3 tambah 3 sama dengan 6. Karena kedua pernyataan ini benar, sama-sama benar, maka implikasinya juga benar. Lalu yang seperti kalian lihat saat ini adalah ringkasan semua operator logika dalam satu tabel kebenaran yang lengkap. Ini adalah tabel yang sangat berguna dan sebaiknya kalian hafalkan atau setidaknya pahami polanya. Di tabel ini kita bisa lihat perbandingannya semua operator sekaligus. Baris pertama, P benar, Q benar, negasi P jadi salah, konjungsi benar, disjungsi benar, implikasi benar, implikasinya benar. Lalu di baris kedua, P benar, Q salah, yang hasilnya negasi P tetap salah, konjungsi jadi salah karena Q salah, disjungsi masih benar karena P benar, implikasi jadi salah. Ini satu-satunya kondisi implikasi salah. Implikasi salah karena nilai P dan Q berbeda. Lalu di baris ketiga, P salah, Q benar, maka negasinya P jadi benar, konjungsi salah karena P-nya salah, disjungsi benar karena Q-nya benar, implikasi benar karena antecedennya salah, lalu implikasinya salah karena nilainya beda. Lalu yang baris keempat, P salah, Q salah, negasi P benar, konjungsi salah karena keduanya salah, lalu disjungsinya salah karena keduanya salah, implikasinya benar karena antecedennya salah, implikasinya benar karena nilainya sama. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Pertama, logika matematika adalah sistem penalaran yang menggunakan simbol-simbol dan aturan formal. Dia sangat penting seperti untuk kegiatan programming atau matematika lanjut dan juga cara berpikir logis kita sehari-hari. Lalu kedua, ada 5 operator logika utama yang harus kita pahami. Negasi untuk ingkaran, konjungsi untuk dan, disjungsi untuk atau, implikasi untuk jika maka, dan implikasi untuk jika dan hanya jika. Lalu yang ketiga, tabel kebenaran adalah alat yang sangat bahasanya sangat powerful lah untuk menentukan nilai dari pernyataan-pernyataan majemuk. Dengan memahami tabel kebenaran, kita bisa secara mudah menyelesaikan berbagai macam soal logika. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengar sampai akhir video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih.